Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini video kedua dari video sebelumnya tentang CRUD. Dalam hal ini bicara PHP dan SQL query. Saya Muhammad Amri Lubis akan menjelaskan video kedua tentang apa yang kita bicarakan sebagai read. Read itu berarti membaca data dari database. Di video terdahulu sudah disampaikan mengenai materi soal, kemudian analisis, kemudian pembuatan folder dari project yang sedang direncanakan, lalu ada SQL query, kemudian ada CRUD atau create, read, update, dan delete. Itu adalah create sampai di sana. Sekarang kita masuk kepada tahap ke-7. Tahap ke-7 ini adalah program index. Sebelumnya kita coba lihat program yang sudah kita buat di pertemuan terdahulu, di video terdahulu. Ini video terdahulu sudah ada program terdahulu itu sudah ada program biodata seperti ini. Lalu di input datanya disimpan. Saya cobain satu. Komariah, perempuan, Padang, simpan. Nah, kita lihat hasilnya, apakah program kita itu sudah berhasil menyimpan data Komariah ke dalam database. Ini di biodata V4. Tabel pribadi, kita lihat ke bawah, ini Komariah, perempuan. Nah, selanjutnya program yang akan kita buat ini adalah bagaimana kita membuat program PHP, lalu semua informasi yang ada dalam database ini bisa tampil. Ayo kita mulai. Kita coba mulai dari sini, new, lalu disimpan, save. Ya, kita save. Beri namanya index.php. Kenapa namanya index? Karena secara otomatis ketika folder ini nanti kita pakai, kita panggil, maka akan muncul dia di dalam informasinya dari web browser. Kita coba misalkan satu di sini, PHP echo index, simpan. Kita coba di sini refresh, itu dia. Artinya program ini langsung dipanggil dengan hanya menuliskan URL atau alamat daripada website ini. Kita teruskan. Karena program ini bertujuan untuk membaca data dari database, kita perlu koneksi. Kita perlu include koneksi .php. Kemudian kita perlu HTML. Kenapa HTML? Karena laporan ini bisa ditampilkan di atas HTML, sementara logiknya kita gunakan di dalam query dan dalam PHP. Baik, HTML, tekan tombol tab. Apa nama programnya? Kita ambil saja ini sesuai dengan soal kasus yang sedang kita angkat. Di copy, taruh di sini. Lalu di sini kita bikin H2, kemudian seperti ini. Lalu judul ini kita taruh di tengah-tengah layar. Center, ini adalah PHP HTML. Kemudian kita gunakan table. Table ini adalah tempat kita meletakkan
properti dari laporan properti dari laporan yang akan kita buat. Laporan itu wujudnya seperti ini. Yang ini nomor ID nama sampai action ini itu namanya adalah header. Di dalam tabel sebutannya ini header. Semua header ini diletakkan di dalam sebuah perintah HTML namanya tr, table row. Nah, dalam table row itulah ada tabel header. Jadi di sini kita bikinkan table row. Dalamnya itu kita gunakan table header. Nah, table header kita itu ada di berapa? 1 2 3 4 5 6 7 6 6 1 2 3 4 5 6 ada 6. Kita copy ini sebanyak 5 kali. Ctrl C, kita blok Ctrl C, Ctrl V 2. Nah, di sini kita buatkan nomor ya, nomor, kemudian ID, nama, jekel, lalu alamat. Terakhir di sini ada action. Ini action. Lalu kita simpan. Perhatikan hasilnya di browser seperti apa. Refresh. Itu dia. Hasil seperti ini. Nah, supaya tulisan ini semua masuk ke dalam kolom-kolom yang ada di dalam laporan ini, maka kita perlu ubah sedikit di sini. Lebar daripada kolom ini adalah 80%, perkiraan saja boleh 90%. Kemudian kita beri garis supaya ada pemisah. Lalu laporan ini kita letakkan di tengah-tengah layar. Nah, lalu disimpan lagi. Refresh, kita lihat di browser. Nah, sudah membentuk sebuah baris pertama. Ini sudah kita buatkan codingnya. Sementara kita akan buat coding di dalam isi tabel ini. Isi tabel ini kita ambil dari database. Nah, kemudian ini tadi TR pertama berisi header. Kita pun lagi TR berikutnya berisi data. Maka di sini kita buatkan table row ini untuk data. Table data. Ya, juga sebanyak yang di atas. Ada sebanyak 6. Ya, kita copy lagi ini. Sebanyak 6. Nah, yang pertama ini namanya nomor urut. Nomor urut ini. Nah, di sini akan kita buatkan sebuah perulangan. Nah, perulangan itu akan menggunakan perintah PHP. Nomor di sini kita buat nomor sama dengan 0. Sebelum kita mulai dengan angka 0. Lalu kita bikinkan sini sebuah query sama dengan MySQL query. Kemudian kita perlu koneksi. Nah, kemudian ada di sini SQL query-nya. Koneksi itu yang mana? Koneksi itu yang kita include-kan dari file koneksi PHP. Kita lihat koneksinya. Nah, sebenarnya kita bukan menggunakan nama filenya, tapi menggunakan file yang ada di sini. Namanya koneksi. Kita masuk ke dalam server localhost. Nama usernya root, passwordnya blank, dan nama database-nya adalah biodata v4. Ini dia biodata v4 itu. Itu yang kita baca. Dari sana, kemudian kita teruskan. Baru kita perintah. Bagaimana perintah menampilkan ini? Kita lihat di dalam SQL. Inilah perintahnya ternyata. Perintahnya seperti itu. Nah, ini perintahnya. Nah, kalau kita go, nah ini hasilnya sama sebenarnya. Hanya saja ini tidak diizinkan kepada user membukanya. Ini adalah kerjaan programmer. Maka ini kita copy, kita letakkan di sini. Jadi baca, pilih semua data dari tabel pribadi. Nah, begitu. Di sini while string row ini adalah variabel array, SQL
query string query. Jadi kita baca record baris demi baris data itu, kita letakkan, kita simpankan ke dalam row itulah variabel. Nah ini berarti kan ada perulangan di sini. Ini akan awal dari looping, ini kita baca begin, ini akhir looping, dibaca adalah end. Looping ini di sini membaca data record dari tabel pribadi. Nah, karena tadi di sini adalah isi data, maka di sini ada dalam bentuk looping. Nah, dengan demikian, maka kita buat lagi di sini PHP sebagai batas looping. Maka batas looping itu adanya setelah tabel berisi. Kalau kita lihat lagi dari soal, artinya dibaca baris demi baris data itu dipindahkan ke dalam tabel ini. Jadi ini akan ada 5 kali perputaran berulang, ya berulang situ. Nah di sini n. Nah kita coba buktikan sendiri di sini dulu. Ini kita bikinkan nomor plus plus. Ini maknanya sama dengan nomor ditambah 1. Ekspresinya atau sinteksnya boleh gunakan cara yang di sebelah kiri, boleh sebelah kanan. Setelah itu disimpan di sini. Maka di sini kita simpan lagi. Nah, apa kita cetak di sana? Cetak di situ adalah nomor. Nah, ini adalah versi lama. Kalau di versi baru, PHP-nya ini kita hilangkan nanti dengan tanda sama dengan. Bisakah? Kita coba simpan. Sebelum kita run, balik lagi ke sini. Tadi kita punya data adalah 14 record. Ini semuanya mulai dari Bahria sampai kepada Komaria, ada 14 record. Artinya kalau program ini jalan nanti kita ambil, berhasil kita jalankan, maka di sini akan ada 14 nomor urut saja. Bismillah. 24 error. 24 error. SQL ini fetch ya, kita fetch ini fetch arrow, oke. SQL query, coba refresh lagi, 24 masih error. Oh iya, di sini ada titik koma. Refresh 25, katanya fetch arrow, SQL fetch arrow. Fetch row. Lalu kita coba simpan lagi balik, kemudian refresh. Apa tadi sini ya? Oh iya, ini nggak ada. Refresh. Oke, ada 14, sama sebanyak tadi yang ada kolom yang ada di sini, 14. Ini dia. Nah, perintah yang kita gunakan seperti itu juga, ini 14 nih ya, 14 baris, 14 row. Itu hasilnya berhasil. Nah, kemudian bagaimana cara kita memindahkan kolom demi kolom? Nah, kita tahu bahwa di dalam array itu indeksnya dimulai dari 0. Ini namanya 0, indeks 0, baris pertama kolom 0, kolom 1, 2 dan seterusnya. Maka di sini kita buatkan pakai indeks. Ini kita copy aja di situ. Lalu di sini paste. Nah, ini adalah row yang ke 0. Itu harapannya adalah akan memunculkan data nomor ID, nama, alamat, dan terakhir di sini adalah Jekyll. Ini nama, alamat, ini Jekyll. Kita coba lihat, kita refresh, simpan lagi, lalu di refresh.
Nah, berhasil. Nah, berarti sudah berhasil kita menampilkan atau membaca data, itu namanya read ya. CRUD itu yang readnya, membaca data dari database. Ini kita tambah judulnya sedikit di sana supaya tegas. Tambah di sini H3, H2 juga boleh sebenarnya, H2. Kemudian align boleh, center. Ini CRUD bagian yang read. Oke, yang readnya ya. Oke, kemudian di refresh ya, CRUD readnya ini kayak yang read. Baik, kemudian actionnya, action kita perlukan sesuai dengan soal, ada update, delete, dan create. Oke, di sini berarti akan kita isikan ada action di situ ya. Berarti di sini ada echo, kemudian di sini A. Oke, kita coba taruh di luar supaya kita mudah. A. Oke, ini saya hapus, taruh ini ke dalam. Ini untuk H itu horizontal referensi. Tadi kalau kita misalnya direncanakan akan mengarahkan link itu kepada update, maka di sini dibuatkan adalah biodata update titik php. Nah, ini bikin aja titik tunggal, ini juga tunggal karena ini sudah ada ganda. Nah, tunggal seperti itu. Lalu di sini kita ambil ID. Kenapa ID? Karena ID sebagai key. Kita lihat dalam database, key-nya adalah ID. Nah, ini di ID. Dari mana? ID yang ini kita ambil. Dari mana itu key? Ambil dari sini, dari struktur. Nah, ini key-nya ya. Oke, itu lambang kunci. Kemudian ini kita ambil apabila ID-nya sama dengan ini yang menangkap ID itu. Ya, ini kita copy, taruh di sana. Namanya ini adalah update. Nah, udah update ya. Sampai di sini berhasilkah? Oke, ini kita buang dulu ya. Ini tidak pakai, di situ aja. Kita coba refresh. Kalau tidak berhasil sampai di situ. Simpan dulu ya, simpan dulu, lalu di refresh. Nah, berhasil. Kalau ditunjuk update, link update ini, maka akan ditangkapnya ID. Berarti akan ada 5. Nah, betul. Jadi bagian sini, dari bagian sini saya mau ambil yang Muhammad ambil Lubis itu 38. Nah, 38. Ketika saya klik dia, maka akan dipanggil sesuai dengan ada di sini biodata update 38 ya. Kita ambil sini. Nah, itu dia, saya update data. Loh, kok ada sana? Tadi kebetulan saya udah buat. Ini di update data sama ejaan ini biodata update. Biodata update ini dia. Oke, apa seperti itu. Sudah selesai sampai situ, artinya sudah terjawab sampai di sini. Kita akan buat delete dan create linknya, link. Ini kita copy aja karena dia mirip, kita copy aja, copy sampai di sini, copy lagi. Nah, ini buat yang di tengah tadi namanya delete. Ini buat delete berarti ini delete. Kemudian yang ujung buat yang create. Nah, kalau create dia nggak perlu kita gunakan ID. Nah, create sudah ada, ini biodata sudah dibuat minggu yang lalu. Biodata di sini, biodata HTML sudah dibuat minggu yang lalu. Nah, seperti itu ya. Nah, ini kita ganti menjadi delete, sementara ini diganti menjadi create. Nah, kita lihat lagi hasilnya di browser. Back,
kita refresh. Nah udah, lihat di sini ketika itu tunjuk dia akan lihat di sini satu persatu. Ini create akan ke biodata HTML, delete akan ke biodata delete. Key setelah di bawahnya. Kalau saya ambil misalnya saya tunjuk data pribadi itu David 25 key-nya, maka di sini akan dua angka 25. Berarti di sini ya. Nah, coba kita sekarang kita create. Kita create. Nah, seperti itu dia, udah tersampung dia. Katakan sini saya masukkan namanya sana adalah M Rohit, laki-laki, ini Tangerang. Kemudian simpan. Nah, kita lihat M Rohit Tangerang sudah masuk. Kalau kita lihat sedikit ke belakang, apa yang menyebabkan langsung respon dari program create tadi langsung balik ke sini. Nah, ternyata di dalam program HTML ini, biodata ini akan manggil biodata simpan. Nah, akan biodata simpan yang ini. Nah, inilah ternyata yang langsung memanggil program utama namanya index. Jadi ada header, location, index.php. Itulah yang melakukan direct ketika data diinputkan di form input data. Baik, kita teruskan. Selanjutnya kita akan coba lihat program biodata delete. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu merespon setiap data yang kita delete itu jangan langsung terhapus, tetapi harus ada pesan apakah data ini mau dihapus atau tidak. Nah, kita perlukan JavaScript di sini. Di sini ada JavaScript. Kemudian di sini kita bikin namanya hapus data. Hapus data ini kita hapus lagi. Hapus data. Nah, di sini titik, kita ambil ID ini, titik lagi, kemudian kurung, seperti itu ya. Ya, seperti itu. Delete. Lalu diperlukan hapus data di sini dalam di sini ya, dalam body. Oke. Di sini JavaScript. Di mana ya? Maka di JavaScript kita letakkan dia di bawah table. Script. Oke. Script. Oke. Kemudian sini kita bikinkan sebuah kita buatkan sebuah function. Ya, kita buatkan di sini function. Namanya adalah hapus data. Kita akan gunakan ini sebagai ID. Di sini ID. Kemudian begin. Lalu di sini jika konfirmasi yakin data dihapus. Itu kalau ya, kita akan panggil program tadi, program yang biodata. Window ini JavaScript ya, location, kemudian horizontal referensi sama dengan biodata delete .php. Lalu kita mesti kirimkan, kita lewatkan sebuah parameter sebagai key untuk mengenali data mana sebenarnya yang akan kita hapus. Berarti ID ya, ID itu ID yang ini kita kenalkan ya.
Baik, biodata delete ini dia biodata delete. Nah, kita akan lihat nanti biodata delete ini seperti itu ya. Baik, kita coba simpan, lalu refresh. Kita akan coba hapus data Muhammad Rohid tadi. Ini delete. Nah, jadi ada konfirmasi meyakinkan kita apakah benar data ini akan dihapus. Maka di sini ada konfirmasi. Begitu kita cancel, nggak ada action apa-apa. Tapi begitu kita delete, maka di sini akan kita oke kan, maka dia akan bereaksi. Data ini akan dihilangkannya kalau berhasil. Nah, berhasil. Dan sudah selesai program yang ini. Sekarang kita lihat bagaimana coding dari program delete itu. Ini dia. Delete ini sebenarnya selalu berawal dari SQL query. Kalau misalnya kita lihat query ini di sini, katakanlah ingin menghapus data Bahria Safinah ID 5, maka perintahnya adalah ini kita ganti dengan delete yang mana? Where ID, karena ID itu adalah key, ID sama dengan 5. Kalau ini kita run, maka data yang terhapus itu adalah data dengan ID 5. Dalam hal ini Bahria. Kita coba run balik. Ini kita test, lalu go. Lalu di go di sini. Nah, hapus sudah terhapus. Ya, terhapus. Kita lihat lagi sini. Ada nggak data itu? Nah, ada lagi Bahria di sini. Nah, kemudian perintah SQL query itulah yang kemudian dipastikan kemari. Nah, hanya saja bagaimana cara kita mensiasatinya agar data yang dihapus itu bukan hanya 5 saja, tapi yang manapun ID-nya bisa. Maka kita kirimkan di variabel. Ini tadi yang kita kirim. ID yang kita kirim tadi dari index, tepatnya di sini. ID yang ini yang kita kirim itu akan ditampung oleh variabel namanya request. $request ini menampung ID dan disimpankan ke sebuah variabel namanya $id. Nah, $id inilah yang digunakan sebagai parameter. Nah, ini perintahnya. Jadi pertama koneksi delete from tabel pribadi, di mana ID yang dihapus itu adalah sama dengan ID yang kita kirim dari index. Kalau berhasil data telah dihapus, kalau tidak data gagal. Kemudian begitu dihapus akan muncul cerita ini. Location index, dia akan menuju balik ke program utama. Nah, kita coba balik. Ini kita simpan lagi. Kemudian dicoba dari program, di refresh. Nah, sekarang akan dicoba menghapus data Bobby Kurniawan, ID-nya 27. Ya, ID 27. Kita coba lihat di sini. Ini delete dia. Anda yakin dihapus? Oke, dihapus. Begitu oke, maka akan hilang data Bobby. Nah, demikian. Berarti sudah selesai kita membuat program CRUD read kemudian delete. Ya, karena sudah delete di sini, ya berarti sudah ada read. Kemudian mana? Ini read, ini delete. Delete itu yang hapus tadi, yang create tadi yang membuat data. Sekarang coba kita input data yang baru. Saya buat di sini data yang baru itu adalah Amrin. Kemudian laki-laki. Kemudian ini adalah Bandung. Kemudian simpan. Kita lihat. Kalau kita berhasil, ada nomor ID 45. Ini otomatis di auto increment. Nah, sudah selesai. Berarti sampai di sini sudah berhasil. Sebelum video ini kita tutup, coba kita lihat lagi balik programnya satu persatu. Dari dari koneksi. Ini menunjukkan parameternya 4 buah.
nama server, user, password, dan nama database. Kemudian program untuk menginput data atau create, kita gunakan biodata HTML. Ini hanya form saja, tetapi action untuk melakukan penyimpanan data itu ada di biodata simpan dengan metode post. Biodata simpan itu yang ini. Kemudian setelah disimpan, dia akan balik ke program index. Di index ini akan ada program untuk menampilkan. Nah, kemudian di sini akan ada program berikutnya. Ada 3 di sini program. Yang pertama, update data. Kita akan coba bicarakan itu di video berikutnya. Dan hapus data sudah kita lakukan. Kemudian biodata. Nah, dari atas kita lihat ini bagian program untuk koneksi ke database. Sementara ini adalah HTML mendesain agar tampilannya sama seperti dalam soal. Kemudian ini tabel, kita ukurnya 80%. Apa yang terjadi kalau kita bikin 90%? Tidak masalah, sebenarnya ukurannya lebih besar saja. Simpan, lalu kita coba refresh. Nah, akan melebar dia. Nah, saya kira itulah video kita hari ini. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermakna, berguna bagi saudara, tolong bantu untuk membangun channel ini. Tolong share, komen, kemudian subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar Anda lah yang pertama mendapatkan informasi terbaru jika ada video kami yang akan dibangun berikutnya. Terima kasih.